Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan publik saat ini lantaran beberapa pegawainya nampak suka memamerkan gaya hidup mewah. Apakah kondisi ini akan memengaruhi kepercayaan publik untuk memenuhi kewajiban perpajakan? Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di kantor pajak jelang akhir pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Karmel Mursalim di KPP Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi Karmel. Ini sudah mendekati akhir pelaporan SPT. Seperti apa data-data yang dimiliki oleh kantor pajak setempat? Ya, selamat pagi Dea. Periode pelaporan surat pemberitahuan atau SPT akan berakhir sebentar lagi di tanggal 31 Maret 2023. Artinya masyarakat wajib pajak memiliki waktu 4 hari hingga tenggat waktu di akhir bulan ini untuk melaporkan SPT mereka. Nah, Dea, jadi SPT itu merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran perpajakan mereka mulai dari harta, lalu juga ada objek pajak, objek non pajak seperti atau sebagaimana yang tertuang dalam perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak bisa melaporkan SPT mereka secara daring melalui e-filing atau langsung ke lokasi ke kantor pelayanan pajak. Saat ini saya sedang berada di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Mampang Perapatan Jakarta Selatan, di mana para wajib pajak bisa langsung datang ke lokasi dan mendatangi kios seperti yang ada di belakang saya ini untuk melaporkan SPT mereka. Nah, Dea, saya ingin mengajak Anda berbincang-bincang sedikit dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Mampang Perapatan, Bapak Edison yang sudah ada di tempat. Selamat pagi nih Pak Edison. Nah, Pak Edison, kita izin meminta waktunya sebentar nih untuk berbincang-bincang mengenai pencapaian target KPP Mampang Perapatan itu untuk menerima berapa SPT? Terima kasih. Berdasarkan yang targetkan kepada kami, khusus untuk KPP Jakarta Mampang Perapatan, tahun ini kami 30.000 SPT yang menjadi angka ataupun target yang harus dicapai. Ya. Nah, ini kan sudah H-4 hingga tenggat waktu. Per hari ini sudah ada berapa SPT yang diterima oleh KPP Mampang? Oke, sampai dengan pagi ini lebih dari 50%, alias 15.194 SPT sudah dilaporkan. Saya sampaikan barangkali 30.000 itu adalah capaian sampai dengan akhir tahun, alias 31 Desember 2023 ini. Gitu ya. Nah, ini Pak Edison, kalau menurut pantauan Bapak bagaimana nih? Semakin dekat dengan tenggat waktu di tanggal 31 Maret, apakah semakin banyak wajib pajak yang melaporkan atau malah semakin sedikit nih Pak? Ya, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kecenderungan wajib pajak melaporkan itu adalah mendekati batas akhir. Ya, sekedar pembanding, hari kemarin itu ada 2.000 wajib pajak yang melaporkan SPT-nya, yaitu untuk wajib pajak Mampang Perapatan. Jadi kemarin 13.000, hari ini 15.000. Kami yakin hari ini lebih dari 2.000 yang melaporkan SPT, baik langsung datang ataupun melalui aplikasi DJP online melalui e-filing. Nah, Pak Edison, jadi bagi para wajib pajak pribadi sebenarnya tuh ada berapa jenis form sih yang bisa mereka isi? Dan apa saja nih Pak? Ya, ada 3 ya. Jadi kita menyebutkannya dengan kode 1770 gitu ya. Itu hanya untuk orang pribadi. Jenisnya adalah 1770 SS yang sangat sederhana. Jadi SS itu singkatan dari sangat sederhana untuk para wajib pajak yang penghasilannya dari satu pemberi kerja tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Lalu jenis yang kedua adalah 1770 S, sederhana atau simple gitu ya. Untuk wajib pajak dengan satu pemberi kerja dengan penghasilannya lebih dari 60 juta. Oke. Nah, ketiga ada lagi 1770 saja alias polos ya. Itu untuk para wajib pajak
yang penghasilannya lebih dari 60 juta dan mendapatkan penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja serta melakukan pekerjaan bebas. Misalnya gitu ya, para dokter, pengacara, artis dan pekerjaan lain yang sifatnya kita sebut dengan pekerja dengan pekerja bukan diberikan oleh satu perusahaan. Baik Pak Edison, jika ada wajib pajak yang telat atau bahkan tidak melaporkan SPT, dendanya apa sih untuk wajib pajak pribadi dan untuk wajib pajak badan atau badan usaha? Oke. Kalau untuk orang pribadi, ya batas waktunya adalah 31 Maret setiap tahun. Ya. Yang terlambat itu dikenakan sanksi denda keterlambatan Rp100.000. Ya, jadi kalau lapornya nanti 1 April ya jam 00.01 itu sudah terlambat. Nah, itu 100.000 ya. Untuk wajib pajak badan hukum gitu ya, yang jangka waktu pelaporan akhirnya adalah 30 April, itu jika terlambat misalnya di 1 Mei, mulai 1 Mei itu Rp1 juta untuk satu kali terlambat. Oke, terakhir nih Pak Edison, berapa target pencapaian pajak untuk KPP Mampang Perapatan tahun ini? Oke. Kami tahun ini diberikan amanah untuk mengumpulkan pajak khusus untuk KPP Jakarta Mampang Perapatan tidak kurang dari Rp3,9 triliun. Ya. Dan sampai dengan pagi ini atau kemarin sore tepatnya, kami sudah mencapai di angka 20% gitu ya. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan pelaporan ataupun pembayaran wajib pajak. Oke baik, terima kasih banyak Pak Edison atas informasinya. Berikut Dea, informasi langsung dari Kepala KPP Mampang Perapatan. Dea, mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa kemarin ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa per 26 Maret 2023 sudah ada sebanyak 9,4 juta wajib pajak di seluruh Indonesia yang melaporkan SPT. Dari total tersebut, 8,2 juta SPT disampaikan melalui e-filing atau secara daring, 963 ribu SPT disampaikan melalui e-SPT, lalu juga ada 3.778 SPT yang disampaikan melalui e-form, dan terakhir ada sebanyak 249 ribu SPT yang dilaporkan secara manual atau langsung datang ke KPP, ke kios seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo juga telah mengimbau para wajib pajak untuk mengisi atau melaporkan SPT tepat waktu dan tidak terlalu dekat dengan tenggat waktu, karena ditakuti bahwa situs pajak.go.id atau situs di mana wajib pajak melaporkan SPT mereka akan down apabila terlalu banyak orang mengakses situs tersebut secara bersamaan. Selain dari itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah membangun sebanyak 3.000 lebih pondok pajak untuk membantu sosialisasi, mengedukasi, dan membimbing para wajib pajak untuk melaporkan SPT mereka. Dea. Baik, setidaknya lebih dari 50% wajib pajak yang berada di bawah wilayah dari KPP Mampang Jakarta Selatan ini sudah melaporkan SPT dan ditunggu hingga akhir bulan nanti. Terima kasih Karmel sudah melaporkan langsung dari KPP Jakarta Mampang Perapatan.